Tersambung pelajaran minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu liman hamidah. Maka apabila betul berdiri, maka baca olehmu Rabbana lakal hamdu. Jadi ini tertib dalam sholat, yaitu ketika setelah ruku selesai membaca zikir ruku, Subhana rabbiyal azimi, Subhana rabbiyal azimi. Ini sekurang-kurangnya ini zikirnya ini. Walaupun mungkin sebagian kita menambahnya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi kesunahan itu Subhana rabbiyal azim 3 kali. Kadang ini nggak ingat, sekurang-kurangnya Subhanallah kan itu. Jadi setelah ruku, berdiri dari ruku, yaitu i'tidal. Ketika mau i'tidal bacalah Sami Allahu liman hamidah. Maka apabila betul berdiri maka baca olehmu setelah Sami Allahu liman hamidah, setelah tegak bacalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan apabila ada engkau di dalam sembahyang subuh, maka baca olehmu di dalam i'tidal pada rakaat yang kedua itu kunut. Ini kunutnya, yaitu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, setelah itu maka engkau sujud serta mengucap Allahu Akbar dengan tiada engkau angkatkan kedua tanganmu. Nah, jadi kalau mau sujud, tangan nggak disunahkan diangkat. Nah, dalam sholat itu ada namanya sunnah ya. Yang pertama, sunnah mengangkat tangan setentang dengan telinga di 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, angkat tangan Allahu Akbar. Nah, kedua mau ruku, Allahu Akbar ruku. Ketiga i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Waktu mau turun sujud nggak usah Allah sujud, nggak ada sunahnya. Itu yang ketiga tadi. Yang keempat yang disunahkan setelah berdiri ke rakaat yang ketiga. Setelah tahiyat awal. Nah, itu sunnah mengangkat. Setelah duduk kita baca at-tahiyatul sampai wa ala Muhammad. Terus berdiri Allahu Akbar, angkat tangan, sunnah hukumnya. Ini sebagian orang kan enggak semua. Mau rakaat kedua, ketiga, keempat, angkat semua. Naik ke rakaat kedua enggak disunahkan. Ke rakaat ketiga setelah tahiyat disunahkan. Naik ke rakaat keempat, dari rakaat ketiga ke rakaat keempat tidak disunahkan angkat tangannya. Setelah itu maka engkau sujud serta mengucap Allahu Akbar dengan tiada engkau angkat kedua tanganmu. Nah, itu tadi maksudnya. Maka engkau taruhkan pertama-tama di atas tempat sembahyang akan kedua lututmu. Ini kalau mau sujud. Kalau mau sujud letakkan lututnya dulu. Kemudian maka kedua tanganmu. Kemudian maka hidungmu. Padahal ia terbuka, dan taruhkan hidung beserta dengan
menaruhkan akan dahi pada tempat sujud itu, dan jangan terdahulu, jangan terkemudian. Nah, maksudnya tertibnya ini, tertibnya mau sujud itu lutut dulu, tetap lutut, habis itu tangan, habis itu baru kepala, hidung dulu, baru kepala, berarti gini, baru jidat. Hidung dulu baru dahi, dahi. kening, dahi ini. Nah, Iya, kening. dahi. Dan hidung dan dahi itu jangan ada sesuatu yang menghalangi. Berarti misalnya kita pakai jubah sehingga nutup gini, atau pakai peci nutup gini, ini berarti nggak sempurna sujud. Jadi harus terbuka. Gak sempurna kepisah. Ya sujudnya, ya namanya nggak sempurna, ya sama sekali nggak sempurna. Berarti anggota kita nggak kena ke. Bahkan ada satu pendapat mengatakan nggak sah, bahkan nggak sah sujud. Makanya kita kan dilarang, walaupun sesuatu itu terlebih-lebih, ya sesuatu itu memang yang menghalangi, yang membuat tidak sempurna dalam sujud tadi, yaitu sesuatu yang bergerak ketika kita bergerak. Misalnya gini, saya pakai seperti ini. Ketika sujud ini gini, waktu sujudnya di sini sama, nggak anu, Nggak sah. Ataupun kadang rambut panjang gitu, kita biarin aja tanpa pakai topi ataupun peci apa segala macam, sehingga waktu sujud itu rambut itu di bawah, Di bawah di kening ini, kening di atas rambut. Itu juga membuat sujud tidak sempurna. Nah, sebagian mengatakan tidak sah. Dan sunnah engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lambungmu, dan renggangkan perutmu daripada kedua pahamu. Tetapi sunnah pada perempuan merapatkan pada segala yang demikian itu. Jadi untuk laki-laki ketika sujud ininya jangan gini, gini. Ya nyok keadaan juga. Nah, ya kira-kira kalau sembahyang sendiri mungkin ya bisa agak lebar. Tapi kalau sembahyang jamaah ya kira-kira pokoknya jangan nempel lah dengan lambung. Begitu juga paha ini, jangan terlalu rapat dengan lambung. Berbeda dengan orang perempuan. Kalau perempuan sunnahnya malah rapat. Pahanya juga tangannya. Jadi orang perempuan itu sebalik daripada orang laki-laki. Dan hendaklah engkau taruhkan kedua tanganmu pada ketika sujud itu bertentangan dengan kedua bahu. Berarti ini, hendaklah engkau taruh kedua tanganmu pada ketika sujud itu bertentangan dengan kedua bahu. Berarti nggak gini ya? Ini. Makanya kalau sujud itu berarti yang jelasnya ketika kepala di sini, berarti kira-kira begini. Maksudnya ininya itu dia bukan, kalau sujud itu bukan apa namanya, bukan begini. Iya. Jadi ini gini. Setentang dengan bahu. Inilah tangan ini. bawah. Karena banyak kan orang sembahyang sholat kan banyak gini. Ya, Ini yang demprok gitu. ada yang depro, ada yang panjangan gitu. Ada juga yang panjang. Tangan ini Tentang dengan bahu. Nah, dan kira-kira juga jarak antara apa namanya, bukan lutut, paha dengan lambung ini jangan sampai rapat, jangan nempel. jangan nempel. Nah itu juga nanti, makanya diusahakan ketika sholat sendiri udah jelas lah. Kalau sholat berjamaah juga kita harus ngatur sapnya itu yang kira-kira kalau memang apa namanya tempatnya luas, jangan terlalu rapat antara barisan kita dengan depannya.
Karena kalau terlalu depan nanti misalnya jaraknya cuman pendek seperti ini. Berarti nggak mau kalau ini udah kaki orang. Iya. Berarti kan kita agak ke belakang sedikit lagi. Ini agak nempel ke sini. Yang seharusnya ini agak jarang. Agak jarang. Ini juga makanya ya dalam mengatur sab ini juga harus bisa kira-kira bisa mengukur kira-kira ketika nanti sujud ini enggak terlalu rapat. Dan ini ya kalau orang yang tinggi Pasti ya, kena tuh. ya, Jelas. disesuaikan dengan yang nggak bisa misalnya orang tingginya satu, yang lain itu pendek semua kan gitu. Ya dia menyesuaikan dengan yang pendek lah. Kalau dia sendiri nanti ngikut ke dia, akhirnya kan ini nampak makan tempat kali kan gitu. Dan jangan engkau himpun kedua lenganmu itu pada tempat sembahyang, karena yang demikian itu makruh. Dan jangan engkau himpunkan lenganmu itu pada tempat sembahyang. Kayak mana ya? Lengan dihimpunkan pada tempat sembahyang. Karena yang demikian itu makruh. Dan baca olehmu pada ketika sujud itu, jangan dihimpunkan lengan. Lengan mana lengan? Lengan kan ini. Maksudnya ketika sujud jangan gini. Ditimpakan. Ini kan berarti kan Dihimpunkan. Dikumpulkan. Nah, dihimpunkan gini. Kita harus, pokoknya jarang lah. Ya walaupun nanti setentang tapi gini. Itu makruh. Itu punya makruh. Dan baca olehmu pada ketika sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali atau 7 kali atau 11 kali, yaitu yang terlebih afdol pada orang sembahyang seorang atau imam yang ridho makmumnya itu dengan dia lanjutkan. Maksudnya ini ya lihat keadaan. Kalau misalnya ya sekurang-kurangnya ini dibaca 3 kali. Jadi kalau berjamaah ini jangan terlalu panjang pun. Nanti adab kepada jamaah lagi. Setelah itu maka engkau angkat kepalamu daripada sujud, padahal engkau mengucap Allahu Akbar. Nah, ini duduk antara 2 sujud hingga duduk betul. Dan duduk engkau ketika itu atas kakimu yang kiri. Berarti yang kita dudukin adalah telapak kaki kiri. Ataupun kalau dalam fikih yang lain itu diterangkan itu duduk iftiros. Jadi duduk kita itu harus gini, duduk kaki kiri. Berarti nggak boleh duduk menduduki kedua telapak kaki kanan dan kiri, itu enggak. Bukan seperti itu, tapi menduduki telapak kaki kiri. Tahiyat pertama itu, Pak. Tahiyat pertama. Enggak, itu duduk. Pokoknya duduk. Setiap duduk. Setiap duduk. Itu kayak gini. Harus gini, harus duduknya. Kayak gini, kaki kiri didudukin. Tapaknya kan. Telapaknya didudukin. Karena sebagian orang kan ada yang gini. Iya, gini. Dua-dua gini. Ya, Tangan ini. Dua-duanya. Nah, ini yang didudukin cuma satu. Ya, itu ujung kaki itu nggak dilipat kadang benar. Yang sing kalau yang ini diperintahkan juga berarti yang satu kan itu yang kiri masih. Duduk engkau ketika itu atas kakimu yang kiri dan dirikan telapak kakimu yang kanan. Ya kan? Kebanyakan orang kan ya Gini tidur. ditidurkan. Ya harus begini. Harusnya ini ya kan.
Memang yang agak susah kalau orang-orang gemuk itu agak susah. Perasa itu. Tapi sebenarnya ini tergantung kebiasaan. Kebiasaan ya. Baru itu nih sakit perasaan nih ya. Sakit baru. Tapi setelah nanti udah terbiasa, itulah ya santai aja. Ya, nyaman gitu. Nah, apalagi kita lihat kalau duduk tasawuf akhir kalau orang gemuk kan. Gini pak ya kali nampaknya. Padahal kalau udah biasa ya. Bahkan rapat gini pun ya bisa. Kalau orang gemuk mana bisa rapat gini. Nah makanya kayak mungkin kalau Pak Bambang lah ya diusahakan sholat jangan memakai sesuatu yang ketat. Maksudnya celana-celana yang sempit ya itu karena celana sempit ini membuat pergerakan susah, terutama duduk. Duduk itu pasti harus gini akhirnya. Kalau kita orang yang sedang kan bisa nggak kayak gini ya, tetap gini ya. Ini duduknya. Ya, sebelah kiri tapak kaki kiri. Dinaikkan. Nah, itu dirikan. Dan kalau memungkinkan agak apa namanya? Rapat lagi. Agak rapat lagi, wah, gemuknya apa ya? Emang agak susah memang. Enggak maksudnya. Nah, gini ya. Kalau orang yang biasa kan gini. Nah, maksudnya kalau Pak Bambang tadi kan masih terlalu gini tuh. Ngangkat. Ya, maksudnya disesuaikan dengan bahunya juga. Jangan yang nah, gitu pun udah ada ya. Pokoknya udah sesuai dengan apa namanya? Apalah. Bidang badan kita. Bidang badannya. Ada sebagian kan duduk pun udah gini. Iya. Ini kan udah terlalu makan tempat. Makanya saya pribadi nih kadang-kadang Pak, saya paling malas, bukan paling malas tapi kalau udah sampingnya kayak mana lagi. Maksudnya dekat orang yang gemuk tapi ketika berdiri dia itu nggak pintar cari tempat. Ketika berdiri dia itu kaki rapat gini. Giliran duduk, akhirnya kita awak pasang gini ya kan ngepit. Tapi kalau sebenarnya kalau seperti orang yang agak gemuk, ketika dia duduk itu, ketika berdiri dulu, dia sudah agak dilebarkan, disesuaikan. Oh, ini saya nanti kalau ini segini nih habis tempatnya, gitu kan terus kakinya. Ya, ketika duduk pun dia udah, maksudnya temannya udah nggak terganggu. Udah, jadi yang jelas maka engkau angkat kepalamu daripada sujud padahal engkau mengucap Allahu Akbar hingga duduk betul, dan duduk engkau ketika itu atas kakimu yang kiri dan dirikan telapak kakimu yang kanan, dan engkau taruhkan kedua telapak tanganmu di atas kedua pahamu seperti biasa. Dan baca olehmu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian maka sujud pula seperti sujud yang pertama itu. Setelah itu maka bangkit duduk istirahat pada tiap-tiap rakaat dan tiada mengiringi akan dia tasyahud. Setelah itu maka bangkit engkau berdiri betul serta mengucap Allahu Akbar. Jadi kalau menurut apa namanya ini di kitab ini, ketika mau berdiri itu disunatkan duduk karena habis sujud ini Allah dan duduk dulu. Langsung berdiri. Enggak boleh bangun. Begitu habis sujud duduk dulu. Duduk kayak tadi tuh, Pak. Iya. Seperti tadi menduduki telapak kaki ya Pak. Kiri. Sebentar aja. Iya. Allah. Baru Memang ada keuntungannya kayak gitu. Yang gemuk dia ada space-nya, kalau enggak. Satu lagi manfaatnya sebenarnya untuk orang tua. Ini dia nggak oyek. Iya. Apalagi di sholat yang terlalu lama sujudnya. terasa darah semua kan. Tapi hitam ya kan. Mau nggak pas memungkinkan. Itu udah kesunahan itu Pak ya.
Nah, masalah ini lagi Pak, ini ada yang dia gini, karena ada sebagian ada yang lebih ini. Nah, di atas ini apa setentang ini atau gini? Ya itu kita bahas kan rata sama ini. Kita baca dulu ini, ada yang kayaknya. Nanti kalau udah ditanya kayaknya ada. Nah, dan sunnah dilanjutkan akan takbir ini hingga pertengahan berdiri atas berdiri atas, kata Imam Ghazali, atau hingga berdiri betul atas yang muktamad pada fuqaha. Dan perbuat olehmu pada rakaat yang kedua itu seperti yang pada rakaat yang pertama. Itu demikianlah pada rakaat yang ketiga pada sembahyang maghrib, dan rakaat ketiga dan yang keempat pada sembahyang zuhur, asar dan isya. Setelah itu maka engkau duduk akan tasyahud awal pada rakaat yang kedua pada sembahyang zuhur dan asar, maghrib dan isya. Dan taruhkan olehmu tanganmu yang kanan di atas pahamu yang kanan, padahal engkau genggamkan sekalian jarimu, melainkan telunjuk. Maka yaitu sunnah engkau lonjorkan. Jadi ketika tahiyat awal ini langsung begini ya, langsung begini. Nah, ini yang pertama, pokoknya tangan kanan jarinya semuanya digenggamkan kecuali telunjuk. Berarti gini terus Pak ya? Langsung gini terus. Jadi yang tangan kiri langsung dihamparkan. Ini letak ininya maju apa mundur ini belum ada. Baca dulu. Dan sunnah engkau isyaratkan telunjuk itu pada ketika mengucap illallah. Illallah berarti begini kan? Kan ini tadi begini. Asyhadu alla ilaha illallah baru gini. Dan taruh olehmu tanganmu yang kiri di atas pahamu yang kiri, padahal ia terhimpun atasnya. Dan adalah kelakuan duduk pada tasyahud awal ini seperti kelakuan duduk pada antara dua sujud. Jadi sama, menduduki telapak kaki kiri sama seperti tadi pada tasyahud awal yang telah terdahulu sebutnya. Dan dinamai akan dia duduk iftiros. Nah, ini maksudnya duduk iftiros tadi yang menduduki kaki kiri. Dan baca olehmu pada duduk yang kedua itu tahiyat awal dan sekurang-kurang daripada tahiyat awal, yaitu at-tahiyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai situ. Dan sunnah pada tasyahud yang akhir itu duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk ini pada tawarruk namanya. Nah, yang tata tasyahud akhir. Nah, tawarruk namanya, yaitu menduduk, yaitu hendaklah engkau duduk di atas punggungmu. Maksudnya di sini. Ini duduk langsung nanti. Kalau ini kan langsung. Ya. Jadi bukan menduduki kaki. Jadi punggung kita langsung kena ke tempat duduk. Menduduki punggungmu. Yang kiri. Punggungmu ya. Di bawah. Punggungmu yang kiri. Dan engkau keluarkan telapak kakimu yang kiri, telapak kakimu pada pihak kanan, dan engkau dirikan akan telapak kakimu yang kanan.
dan baca olehmu pada duduk tahiyat yang akhir itu. Berarti gini, seperti biasalah. Gini Pak. Dikeluarkan. Ini. Tahiyat kan. Ya kayak biasa itu kan. Nah, berarti dikeluarkan telapak kaki yang Kiri. itu tawaruk kan udah. Hendaklah engkau duduk di atas punggungmu pertama, yang kiri. Punggungmu yang kiri. Berarti kan yang kiri. Berarti yang nempel ke tempat duduk itu punggung yang kiri. Kalau yang ini kan jarang ini. Yang kiri yang nempel. Nah, ini yang pertama. Dan engkau keluarkan telapak kakimu yang kiri pada pihak kanan. Ini maksudnya. Oh, tutok ke langsung ini. Tutok ke ini. Metu juga. Ya harus metu. Oh. Itu berarti nggak gini Oh, ya? selama ini enggak metu. Jadi Ini. Oh ya enggak. Oh, metu Harus ini. metu lah. Harus metu ini ya. Ini ya. Oh, ketok ini ya. Gini Oh, ya, selama itu Pak. ini ya enggak ketok lah, yang ini enggak betul. Harus keluar. Oh, ditokin sendiri jadi. Sendiri tonggo. Kita gue. Dikeluarkan. Tokin. Ini yang umum. Nah, ini yang umum. Bahkan ini saya ingat saya juga di fikih-fikih yang lain juga banyak diterangkan seperti ini. Memang kita ini lah. Ya, itu. Nah, ini ya tergantung apa namanya keadaan orangnya juga. Sebagian dikeluarkan banyak ini nggak bisa. nggak sanggup karena nggak terbiasa. Jadi ya sekurang-kurangnya mungkin ya pokoknya nampal ujungnya sedikit. Kalau nek apa pun itu iso ini. Enak, nek kita kan enak. Senjelas nek metune oke, ngarepe rapet. Oh iya, Rapet nih. cepet nek ya kan. Sama ini Pak Bambang pribadi? Ya kadang masih gini apa nggak ada orang. Iya ya awak ya. Selama itu enggak ketok ini ya gini awak tuh. Ya enggak betul. Nah, akhir keluarga ini. Ini malah makan banyak tempat pun memang. Ya. Ini memang Iya, gini. lebih apa? Merapet dia gitu. Satu lagi kalau saya pribadi duduk seperti ini lebih tahan lama, Lebih tahan lama kayaknya. Tahan lama. Tapi kalau duduknya ini kita ada urat yang tertekan dengan apa namanya ini, dengan tulang, ini akhirnya nggak sanggup lama. Tapi kalau gini kan bebas itu. Ini darah ke sini, yang di bawah ini pun dia bebas. Berarti ini tawar kanan namanya Pak ya? Tawaru. Iya, berarti sebelah kanan kan gitu nih. Iya, sebelah kanan. Nah, berarti kalau dibalik gini kan dari tawar kiri ya kan? Kalau begini nggak bisa ya? Beda ya kan? Bisa. Bisa juga. Bisa. Cuma kalau biasanya ini yang pernah saya lihat, kalau duduk secara tawaruk sebelah Kiri, sebelah kanan seperti ini, oleng. ini biasanya duduk untuk tarekat biasanya. Kalau yang seperti ini. Sini nih Pak. Perasaanku agak lain rasanya. Yang lain. Karena nggak pernah ya. Sakit. Tarik. Gini kan. Kalau Pak Bambang sama ini kalau duduk di zikiran kayak mana? Gini. Kayak gitu. Beda-beda. Kalau kami yang pernah kami belajar, duduknya itu bersila. Duduknya bersila gini. Tetapi jempol kaki kanan, jempol kaki ini, nah ini dimasukkan kemari. Menekan aurat besar di sini. Sila. Untuk menghalangi mengalirnya setan. Jadi ini gini. Nyaman juga memang kayak gini. Enak juga nih kalau udah biasa. Gini jempol dikepet di sini. Iya. Ya. Kepit Pokoknya jempol kanan dikepit ke kaki sini bawah. Kiri. Kalau kami seperti itu. Kalau kami nggak, mestinya nggak terasa gitu, duduk lama pun nggak terasa. Iya, selama ini kalau silo kan
Iya. Kalau biasa kita kan pegel kali bangunnya. Iya. Iya. Kusuk-kusuk awak kadang. Sakit ya. Paksa ganti lagi. Ini pun nggak tak lagi, ganti lagi. Kami jadi Yang gini berarti. Ini bisa trik juga nih kan? Iya. Bisa diamalkan. Iya, kalau gini perasaan nyaman emang ya. Nyaman kayaknya. apalagi kita pakai kain sarung ini ya. Iya. Kalau kita pakai kain sarung, nah itulah jempol ini Bisa jempol, masuk deh. kita tekankan ke ini. Nah, Oh, di tengah-tengah Nah, itu. Begini. urat besar kan terasa dia. Oh iya. Kita lebih enak kalau pakai kain sarung, kalau pakai Iya. celana susah. Iya. Nah ini terus aku ditahan sui, kayak gini. Nah, aku ya nek sing duduk biasa itu loh. Kalau biasa kan Mulai gini kosong. aja. Memang gini memang beda. Beda. Apa, Ganjil kan, ganjil kan. Habis itu darahnya kayaknya apa Enggak, gitu enggak, tetap enggak jalan. ngalir. Kayak gimana? Tersumbat gitu. Tersumbat. Karena ini kan ini kena tulang. Iya. Iya. Heeh. Habis Jadi, itu Sama kayak gini tadi lah ya. Heeh. Iya kan? Waktu gini tadi gini. Heeh. Ini kan nyangkut. ini. Heeh. Kalau yang gini kan bebas. Ah, Ini. bebas. Bebas. Betul. Memang itulah memang apa ya kan. Gitu. Betul. Itu di antara manfaatnya. Lebih nyaman memang kayak Iya. ini nyaman. Emang kalau orang nggak tahu ilmunya, cobalah perhatikan aja. Kalau memang orang nggak pernah ngaji, orang nggak pernah tahu ini. Iya. Rasanya duduknya tadi pun kayaknya Iya. kita nengokin kok payah kali gitu. Padahal ya kayak biasa ya. Oh, Bu si Loy kadang ini setengah jam wis. Mulai lagi balik. Iya. Orang pas juga. Ini. Bosan ini beres Karena belum dapat amalan itu tadi ya kan. Rupanya di fungsi dia ya kan. Fungsi enakan ini supaya dia tetap ngalir ininya. Iki ditekan sing sikine Pak. Di eneke apa ditimpake. Nggih. Iki. Sengiku. Kaki kiri. Ditimpake. Sengiku biasa. Timpake berarti ya. Ya ikut cuma anu. Ini kan lebih longgar deh. Ini cuma gunakan aja. Itu lebih oke nang ngarep deh. Lebih oke nang ngarep. Jadi ini cuma gunakan iki. Men nggak terlalu roto. Jadi gunahani hanya sekedar aja. Cuman nahane iki kan nggak menghalang nang tulang. Yo. Makanya enggak. Saya pribadi kalau memang duduknya udah duduk gini ya jangan lama. Nyaman memang nih Pak. Gini nyaman ini. Lateral. Biasanya duduk kita ini udah ke punggungnya ini yang anu. Nah, Yang misalnya yang bekerja ini punggung. Kalau ini cuma sebagai penahanan aja. Selama ini duduknya kan gini, semua ganjel ini ya. ganjel ini kan ganjel dia. Ini kan ganjel ini. Ini pun ya. Nah, ini jadi tumpuannya kemari, nggak ke sini jadinya kan. Kan gitu. Ganjel kabeh. Capek. Cepat apa nih? Nah, Kebas. Kebas. Lama-lama Kebas. ditahan-tahan. 1 jam, Iya, nih. 2 jam. Iya, udah dapat ya kan. Nah, kita baca sekali lagi. Dan sekurang-kurang daripada tahiyat itu yaitu at-tahiyatul, ini ya udah yang paling bawah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini waktu kita ngangkat tunjuk tadi di syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah kayak gini kan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kan nggak ada pakai sayyidina. Nah, kalau sayyidina ini dia khusus orang apa namanya? Kebanyakan ini. Nah, ini yaitu orang Nahdlatul Ulama. Oh, Tujuannya apa? Ini sayyidina itu penghormatan. penghormatan. Syahid ini kan penghulu, Iya. kan gitu. Jadi kalau kita baca secara lafal gini artinya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat di atas Muhammad. Nah, tapi kalau pakai sayyidina di atas penghulu kami. Penghulu kami Muhammad. Muhammad. Jadi dimuliakan dulu baru sebut namanya.
itu sebagai penghormatan. Nah, yang umumnya kalau saya pribadi pakai Sayyidina kan gitu. Jangan nanti enggak. Ini memang kalau bapak baca dimanapun di kitab-kitab itu Sayyidina nggak ada dipakai. Jarang ada dipakai, jarang ada. Sebagian kitab ada juga, tapi jarang yang ada pakai Sayyidina. Langsung dia, karena ini yang datang, yang warid salawat ketika istilahnya salawat yang memang dibawa oleh Nabi ketika sholat ya hanya seperti ini itu. Makanya nggak pakai Sayyidina. Orang beliau yang mengucapkan nggak cocok kan gitu. Kalau kita yang mengucapkan ada Sayyidina boleh yang pas. Kan? Kalau dia sendiri, mungkin kalau Nabi sendiri pakai Sayyidina mungkin ya kan merasa kayak malam dia gitu. Tapi kita sebagai umatnya ya memuliakan beliau ya sah-sah saja. Dah. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asyrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni wa antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Panjang ya. Nah, ini panjang. Ini panjang, banyak tambahannya. Tapi yang warid, yang umum ya sampai cuman innaka Hamidum Majid. Nah, dan ini diusahakan juga ketika kita membawa yang panjang ini jangan ketika menjadi imam. Kalau kita menjadi imam cukup sampai innaka Hamidum Majid. Tapi kalau mau sendiri sampai ke sini ya nggak masalah, sampai bawahnya. Nah, kalau saya pribadi yang umum ya dari atas tadi terus ditambah kalau umpamanya menjadi makmum. Nah, kalau kita udah sampai innaka Hamidum Majid, imam belum selesai. Nah, kalau saya yang biasa ya saya tambah sampai ini tadi Allahumma ghfirli ma qadamtu sampai ini fitnah masih dajjal itu sampai situ. Insyaallah kalau dihafal nggak panjang. Tapi diusahakan jangan ketika jadi imam. Nah, kalau sholat pribadi silakan untuk dibawa. Cara kayak juga kadang kok sing imam sesuai juga baca iki nih. Kadang awak baca biasa wis siap kok imamnya nggak siap-siap nih. Ya. Karena ini saya juga ini Allahumma ghafirli ma qadamtu ini juga dulu waktu ngaji kecil-kecil dulu. Ini udah diajarin juga ini. Sampai ini fitnah masih dajjal sampai situ. Tapi alangkah baiknya tadi itu dibawa ketika sholat sendiri ataupun kita menjadi makmum misalnya. Kita udah selesai innaka Hamidum Majid, imamnya nampaknya belum siap, belum salam, kita tambahkan lagi sambil nunggu imam itu boleh. Nah, setelah itu maka ucapan olehmu Assalamualaikum warahmatullahi 2 kali serta palingkan mukamu pada salam yang pertama itu ke kanan dan yang kedua itu ke kiri. Sekira-kira dilihat olehmu orang sisimu akan kedua pipimu daripada 2 pipi. Maksudnya kita jangan cuma assalamualaikum, jangan cuma ngelirik aja. Kalau bisa orang yang di sisi kita tengok pipinya itu ini bisa nampak semua. Yang di sisi belakang ini? Iyalah. Ketika misalnya saya jadi makmum, saya jadi imam, berarti orang yang pas di belakang imam, di belakang sebelah kanan imam, pokoknya bukan yang di belakang pasnya.
Orang yang di belakang pas, yang di sebelah kanannya. Yang sebelah Nah, kanannya. berarti ketika gini itu nampak lah pokoknya. Pipinya Nampak itu. semua. Pipinya. Itu yang makmum itu bersamaan Pak. Berarti assalamualaikum warahmatullah. Makmum pun assalamualaikum warahmatullah dia. Atau duluan imam. Jangan. Bisa duluan imam. Imam dulu. Bahkan syaratnya menjadi makmum, perbuatannya itu jangan mendahului imam. Kan itu. Karena nanti kalau seorang makmum mendahului imam, nanti sholatnya bisa nggak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak salah saya, menyamai imam membarengi itu hukumnya makruh. Membarengi. Ya berarti sekurang-kurangnya ketika imam sudah selesai assalamualaikum kanan, dia mau ke kiri baru kita ke kanan. Jangan, karena sebagian ada itu. Ya. Imamnya baru Allahu Akbar, yang belakang udah. Berarti barengin. Nah, tapi kalau sampai duluan dia, tapi yang jelas duluan dia. Iyalah. Saya yakin duluan dia. Walaupun barengin, berarti duluan dia. Kenapa? Niat ini kan di hati loh. Berarti ketika dia Allahu Akbar, imamnya bar, dia pun sudah bar, ya mungkin niatnya duluan dia bisa jadi. Bisa jadi nggak di sini niatnya tadi niatnya waktu usolli fardhu maghrib selesai. Nah, bisa itu jadi juga. dia tinggal gini Allahu Akbar. bukan di Allahu Akbar niatnya. Saya kira gitu kalau kayak gitu. Iya, makanya kita sekurang-kurangnya ini diusahakan ketika imam itu sudah selesai Allahu Akbar baru kita mulai Allah. Jangan imamnya lagi Allah, kita pun udah Allah juga. Takutnya nanti ya itu tadi Duluan. kita sudah selesai berniat, imam tadi masih panjang Allah. Karena mesti bacakan niatnya di Ya. situ ya kan. Ini untuk menghindari kurangnya apa namanya syarat dalam berjamaah. Dan sunnah engkau niatkan keluar daripada sembahyang, dan hendaklah engkau sertakan niat ini pada ketika mengata assalamualaikum hingga akhirnya. Dan sunnah pula engkau niatkan memberi salam atas orang di kananmu dan di kirimu, dan yang di hadapanmu dan yang di belakangmu daripada malaikat dan jin dan manusia yang muslim. Nah, inilah kelakuan sembahyang orang yang seorang-seorang, dan lagi akan datang kelakuan imam. Nah, ini niat. Jadi ketika salam itu juga niat keluar dari sholat. Salam yang berapa? Yang pertama. Oh, yang di pertama itu ya jatuhnya niatnya keluar ya. Kedua kan juga. Minimal apa ucapannya itu, Pak? Pokoknya begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, niat dia dalam hati udah selesai sholat saya. Ucapan salam saya ucapan salam tadi untuk orang-orang yang di samping saya, orang-orang muslim yang ada di sini, untuk malaikat. Pokoknya diniatkan, pokoknya di situ masuk semua. Berarti kan ya gini juga memang Pak, ya kan? Memang kalau belum dijelasin gini kita memang bingung juga. Salam ini untuk apa kan gitu ya kan gitu. Salam kanan, taunya kita salam kiri. Nah, salam kanan, salam kiri ya kan. Nah, rupanya itu tujuannya salam kanan itu di dalam hati sekalian kita niatkan keluar sholat, dan seakan-akan kita mengucapkan salam orang yang sebelah kanan itu tadi kita ya kan. Itu. Nah, karena jelas ini memberi salam atas orang-orang kananmu ketika kanan, orang kanan, dan kirimu yaitu ketika salam kiri, dan yang di hadapanmu. Nah, ketika misalnya kita makmum, ada orang yang di depan kita yang barisan depan, berarti salam kita itu ya untuk yang di kanan, yang di depan, yang di belakang. Habis itu di belakangmu daripada malaikat. Misalnya mungkin dari golongan malaikat juga
dari golongan jin juga yang ikut sholat sama kita, dan dari golongan manusia semua yang ada di belakang kita semua. Dan orang muslim, inilah kelakuan sembahyang orang yang seorang. Maksudnya ini orang yang sendiri maksudnya. Jadi ini bukan keterangan ini sembahyang untuk orang yang sendiri, bukan untuk jamaah. Nanti kalau untuk jamaah ya sama juga. Berarti ya orang yang di samping sama juga niatnya kan. Sama niatnya sama. Cuman ya kan artinya bukan salamnya, maksudnya kita mengucapkan salam dengan ucapan Bukan itu kan di hati aja. Diniatkan. Berarti ini kan gini juga, Mbak. Berarti ada memungkinkan ini. Berarti kalau kayak gini berarti ada memungkinkan kita sholat sendiri itu bersama malaikat, bersama jin ya kan. Itu kan memungkinkan kan gitu kan. Berarti ini salamnya kayak gini kan. Kan berarti ada yang menyertai kita. Kadang kita lagi sholat kayak perasaan ada yang jadi imam makmum lah. Kadang ada sebagian kayak gitu, Pak. Kayak aku sholat dia di belakang kayak ada takbir juga gitu kan. Bisa jadi. Nah, yang jelas ya, yang jelas yang diperintah sholat adalah yang pertama manusia, dan ya malaikat juga ada, jin juga ada, karena mereka itu juga mempunyai, maksudnya ya beragama seperti kita juga, dan bahkan nabinya juga Nabi Muhammad SAW. Kita baca sekali lagi. Dan lagi akan datang kelakuan imam dan makmum, insyaallah taala. Ini maksudnya sembahyang yang berjamaah nanti ada di belakang. Ini untuk khusus sembahyang untuk pribadi, sembahyang pribadi atau sembahyang sendiri. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, wa imadus sholati al-khusyu' wa hudurul qalbi ma'al qiraati wa dzikri bil fahmi. Ini kata Imam Al-Ghazali, bermula tiang sembahyang itu yaitu khusyuk. Tiangnya sholat, sembahyang. Kalau sholat kan tiangnya agama. Tiangnya sholat ini khusyuk yang pertama. Yang pertama khusyuk, yakni tetap anggota dan hadir hati kepada Allah Ta'ala, serta membaca Quran dan zikir dengan faham maknanya. Dan kata Hasan Basri, ini jadi maksudnya Imam Al-Ghazali, tiangnya sholat itu adalah khusyuk. Kayak mana khusyuk? Hudurul qalbi ma'al qiraati wa dzikri bil fahmi. Maksudnya apa yang kita baca, kita tahu itu maksudnya, artinya. Dan hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita nggak bisa paham daripada makna dan arti yang kita baca, ya sekurang-kurangnya ketika kita dalam sholat itu langsung ingat terus hanya kepada Allah. Mungkin kalau kita suruh ngapal artinya mungkin ya berat. Tapi ketika sholat kita ingat terus, hanya ingat kepada Allah. Yang intinya ingat itu maksudnya kita itu diawasi. Merasa diawasi. Kita itu diawasi. Apa yang saya ucapkan dalam hati, Allah tahu. Apalagi yang saya ucapkan yang zohir, gitu. Nah, sekurang-kurangnya itulah. Ini mulai dari awal Allahu Akbar hingga salam. Kalau bisa hadir hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Hasan Basri radhiyallahu anhu, kullu salatin la yahduru fiha qalbu fahiya ilal uqubatil asra. Artinya tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hatinya kepada Allah di dalamnya, maka yaitu terlebih syukur, bukan syukur, terlebih membawa kepada siksa. Dan maksudnya kalau kita sholat tapi segera tuh Pak ya. Segera membawa kepada siksa. Oh ya, pakai ada titiknya. Titik ini Pak. Terlebih segera membawa kepada siksa, maksudnya ketika kita dalam sholat itu nggak ada hadir hati kita itu hanya ingat kepada Allah, maka ini yang akan membawa
segera, berarti lebih mempercepat membawa kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tadi, kalaupun kita nggak tahu artinya, pokoknya ingat terus bahwa kita ini masih menghadap ini. Kita masih menghadap, kita masih diperhatikan, kita masih ya menghadap zat yang maha mulia kan gitu. Pokoknya jangan sampai hadir hal-hal yang lain. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal abda liyusolliya solata, wala taqtubu lahu minha sundus. Yaktubu artinya yaktubu Pak. Yaktubu ya. Yaktubu lahu minha sudusuha wala usruha wa innama yaktubu lil abdi min solatihi bi qadri ma aqala minha. Artinya bahwasanya seorang hamba bersungguh-sungguh berbuat sembahyang, maka tiada disuratkan baginya daripada pahalanya, dari pahalanya itu seperti namanya, seperenamnya, dan tiada sepuluhnya, sebab tiada hadir hatinya kepada Allah Ta'ala, dan hanya sungguhnya disuratkan baginya hamba itu daripada pahala sembahyang barang yang hadir pada akalnya daripada sembahyang itu, yakni hadir hatinya serta khusyuk, karena makna akal dan qalbi itu satu jua. Jadi maksudnya sembahyang seseorang itu ya tergantung dia itu lebih banyak ingatnya kepada Allah atau selain Allah. Berarti ketika dia lebih banyak ingatnya kepada Allah, maka pahalanya itu ya sesuai dengan itu ada sepersepernya, seperenamnya atau sepersepuluhnya, mungkin seperenamnya. Nah, jadi makanya ya mungkin kalau kadar kita ini, kalaupun nggak bisa fokus terus, misalnya ingat kepada Allah, ya sekurang-kurangnya ketika nanti sudah keluar kembali lagi, kan gitu. Oh nanti kadang sempat keluar ya kembali lagi. Mungkin nggak bisa di dalam sholat terus kan gitu. Memang kadar kita juga memang beda-beda, orang yang awam.